Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi mata kuliah perpajakan internasional, yang mana dosen pengampu Ibu Rinda Ristiana SEMAK. Kami dari kelompok 3, yaitu Forisman Mendova, saya sendiri, Nur Cahaya Ningrum, dan NJ Alif. Pembahasan di sini kita bahas materi bab 20, yaitu pertukaran informasi atau exchange of information dan Base Erosion Profit Shifting atau BEPS. Nah, di sini kita ngambil referensi dari buku Khairil Anwar Pophan 2018, Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Nah, langsung saja pada poin pertama, pertukaran informasi. Program pengampunan atau tax amnesty dinilai memiliki hubungan erat dengan penerapan pertukaran informasi. Tax amnesty merupakan langkah awal reformasi perpajakan sebelum memasuki era keterbukaan sistem pajak. Kepatuhan wajib pajak yang rendah menjadi tantangan pelik bagi Fiskus dalam upaya menyukseskan reformasi perpajakan Indonesia. Nah, memang salah satu tantangan dalam reformasi perpajakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Karena kalau dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak dengan PDB atau PDB di Indonesia masih kurang signifikan apabila dikaitkan dengan tax amnesty. Nah, kemudian pengertian pertukaran informasi atau exchange of information atau disingkat dengan EOI, yaitu fasilitas pertukaran informasi perpajakan yang terdapat dalam P3B yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra P3B untuk upaya pencegahan tax avoidance, pengelakan pajak, dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau tax treaty abuse. Nah, di sini sudah jelas ya dari pengertiannya sendiri, kita sudah tahu bahwa tujuan pertukaran informasi itu seperti apa. Jadi ya untuk mencegah terjadinya tax avoidance, tax evasion, dan tax treaty abuse. Lanjut. Nah, dalam pertukaran informasi ada beberapa bagian yang perlu kita bahas, yaitu ilustrasi pertukaran informasi, kemudian pertukaran informasi secara otomatis, kemudian tujuan pertukaran informasi, kemudian tata cara pertukaran informasi. Nah, sebagai ilustrasi, Tax Treaty Indonesia-Singapura pasal 26 ayat 1, para pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada persetujuan akan melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, atau untuk mencegah tindak pidana fiskal atau penggelapan pajak. Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan secara rahasia dan hanya akan diungkapkan kepada orang atau badan atau yang berwenang termasuk pengadilan atau pejabat penilai dalam penetapan, penagihan pelaksanaan, atau penyidikan, atau yang memberi keputusan atas banding dalam kaitannya dengan pajak-pajak yang termasuk dalam ketentuan persetujuan ini. Ayat kedua, ketentuan-ketentuan pada ayat 1 sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk mewajibkan suatu negara pihak pada persetujuan. Pertama, untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktik administrasi yang berlaku di negara itu atau di negara pihak lainnya pada persetujuan. Kedua, untuk memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau praktik administrasi yang lazim di negara tersebut atau di negara pihak lainnya pada persetujuan. Ketiga, untuk memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan, atau keahlian, atau tata cara perdagangan, atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan negara.
Nah, pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information mempertimbangkan bahwa negara Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan, sehingga berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of financial account information. Dibutuhkan pertukaran informasi secara bilateral dan multilateral yang dimuat dalam perjanjian internasional. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah memberikan aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban bagi lembaga jasa keuangan lainnya, dan atau entitas lain yang melaporkan informasi keuangan secara otomatis kepada otoritas perpajakan, melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan untuk kepentingan pelaporan dimaksud, serta adanya penerapan sanksi bagi ketidakpatuhan atau kewajiban-kewajiban tersebut. Perjanjian internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral yang diantaranya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, yang meliputi 1. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, 2. Persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan, 3. Konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan, 4. Persetujuan pejabat yang berwenang yang bersifat multilateral dan bilateral, 5. Persetujuan antar pemerintah, dan 6. Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya. Lanjut. Nah, tujuan EOI. Ada 4 tujuan EOI, yaitu pertama, mencegah penghindaran pajak. Nah, pada pengertian pertukaran informasi sendiri tadi sudah dijelaskan, kita sudah memahami bahwa tujuan adanya pertukaran informasi itu seperti apa. Nah, tujuan tersebut adalah 1. Mencegah penghindaran pajak, 2. Mencegah pengelakan pajak, 3. Mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan terakhir adalah mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, dengan adanya pertukaran informasi ini, maka otoritas perpajakan baik itu dalam negeri ataupun otoritas perpajakan negara mitranya akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya apa? Transaksi-transaksi keuangan wajib pajak, kemudian pemotongan pajak yang sudah dilakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Nah, informasi-informasi tersebut akan lebih mudah didapatkan ketika sudah melakukan pertukaran informasi secara otomatis dan berlaku bagi negara-negara yang sudah mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Lanjut. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 39 PMK 03 2017, berikut tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional. Pasal 2 ayat 1. Pertukaran informasi dapat bersifat resiprokal dan dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi antara pejabat yang berwenang di Indonesia dan pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra, yang meliputi pertama, pertukaran informasi berdasarkan permintaan, kedua, pertukaran informasi secara spontan, dan ketiga, pertukaran informasi secara otomatis. Pasal 2 ayat 2, dalam rangka pelaksanaan pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat yang berwenang dapat melakukan pertukaran informasi. Pertama, competent authority meetings
atau pertemuan otoritas kompeten. Kemudian tax examination abroad atau pemeriksaan pajak luar negeri. Kemudian ketiga, simultan tax examinations atau pemeriksaan pajak serentak. Nah, penjelasan pasal 2 ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama tadi adalah pertukaran informasi berdasarkan permintaan, yaitu pertukaran informasi yang dilaksanakan berdasarkan permintaan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra atau pun sebaliknya. Nah, itu tadi yang dikatakan dengan reciprocal, itu dari negara pejabat yang berwenang di negara mitra ataupun yurisdiksi mitra ataupun sebaliknya dari dalam negeri ke pejabat mitra ataupun dari negara mitra ke pejabat dalam negeri. Kemudian kedua, pertukaran informasi secara spontan, yaitu pertukaran informasi yang dilakukan secara spontan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan perpajakan otoritas perpajakan, negara mitra atau yurisdiksi mitra secara langsung kepada pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra atau sebaliknya tanpa didahului dengan adanya permintaan. Nah, di sini maksudnya melakukan pertukaran informasi secara spontan. Jadi tidak harus adanya permintaan informasi dari negara mitra. Jadi secara spontan dia akan memberikan informasi perpajakan. Kemudian ketiga, pertukaran informasi secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf C dilakukan pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra atau sebaliknya. Pertukaran informasi secara otomatis dilakukan atas, pertama, informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau negara yurisdiksi mitra. Kedua, informasi keuangan nasabah asing. Ketiga, informasi laporan per negara. Keempat, informasi perpajakan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Lanjut. Nah, berikut ini adalah daftar yurisdiksi mitra EOI on request. Nah, dari daftar ini ada 144 negara ya yang menjadi jaringan negara Indonesia dalam pertukaran informasi. Ini data kita ambil dari Direktur Jenderal Pajak per Mei 2020. Nah, kemudian diajukan oleh rekan saya, Nur Cahaya Ningrum. Selanjutnya tentang base erosion and profit shifting atau biasa kita disingkat BEPS. BEPS adalah strategi perencanaan pajak atau tax planning yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan, menurut OECD tahun 2013. Nah, di sini BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting, kita akan membahas 4 topik, yaitu proyek BEPS G20, aturan baru Control for Region Company di Indonesia, permasalahan dalam BEPS dan EOI, serta solusi atas permasalahan tersebut. Di sini ada proyek BEPS G20. G20 adalah forum internasional untuk pemerintah dan gubernur bank sentral dari
Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Federasi Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Didirikan pada tahun 1999, G20 bertujuan untuk membahas isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan promosi stabilitas keuangan internasional. KTT 3 G20 Los Cabos 2012 mengacu pada kebutuhan untuk mencegah base erosion and profit shifting dalam deklarasi akhir mereka dan menugaskan OECD untuk mengembangkan action plan. Para G20 leaders mendukung action plan BPS di KTT G20 St. Petersburg tahun 2013. Yang kedua ada aturan baru Control Foreign Company di Indonesia. Itu dalam literatur perpajakan internasional dikenal adanya sekumpulan peraturan perpajakan yang disebut Control Foreign Company atau CFC legislation, yaitu ketentuan undang-undang perpajakan yang menetapkan bahwa penghasilan pasif Control Foreign Companies yang tidak dibagikan dihitung sebagai penghasilan kena pajak dari pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negara yang bersangkutan. Pada umumnya, CFC legislation itu hanya berlaku atas perseroan-perseroan luar negeri yang dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri negara tersebut, yaitu seperti halnya CFC legislation Indonesia, dengan cara mempergunakan batas kepemilikan 50% dari jumlah modal saham yang disetor. Apabila tidak demikian, wajib pajak dalam negeri itu akan wajib membayar pajak atas laba mereka tidak punya hak untuk menggunakannya. Aturan tersebut memuat 6 pokok perubahan yang diuraikan di bawah, yang mengadopsi rekomendasi laporan akhir base erosion and profit shifting action plan yang ketiga. Kepala Seksi Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional 2 pada Dirjen Pajak Ahmad Sadik Purwah IM menjelaskan bahwa PMK nomor 107/2017 telah mengadopsi sejumlah rekomendasi BPS. Kurang lebih terdapat 6 substansi baru serta sebagian lainnya merupakan perubahan dari aturan sebelumnya, yakni PMK nomor 256/2008. Yang pertama ada lingkup penyertaan modal, yang kedua pengaturan saat diperolehnya dividen, yang ketiga pengaturan terkait penyertaan modal, yang keempat ada ketentuan pengendalian atau batasan 50%, yang kelima ada pengaturan penghitungan demand dividen dan kredit pajak luar negeri, yang keenam ada meminimalkan pengenaan pajak berganda atau P3B. Kesalahan dalam BEPS dan EOI. Menurut penulis buku, ada 11 permasalahan yang dihadapi Fiskus dalam mengatasi BEPS dan mensukseskan automatic exchange of information. Yang pertama, dalam beberapa kasus, praktik transfer pricing tertentu yaitu mispricing menghasilkan BEPS. Salah satu contoh potensi kerugian negara dari praktik transfer pricing barang tambang yaitu batu bara yang bisa timbul dari rekayasa kualitas kalori batu bara yang diekspor ke mancanegara. 2. Pelanggaran treaty atau treaty abuse, termasuk praktik residen negara ketiga yang secara efektif mendapatkan akses terhadap manfaat treaty yang hanya diperuntukkan bagi penduduk di negara penanda tangan, yaitu treaty shopping. Juga berkontribusi terhadap BEPS. Dalam transaksi tersebut, salah satu negara biasanya dirugikan berupa kehilangan penerimaan pajak sebab keuntungan dialihkan ke negara surga pajak atau tax haven countries. 3. Tax treaty sekarang ini belum menerapkan pertukaran informasi perpajakan atau IOI yang mengacu pada model baru pertukaran informasi, yaitu berlandaskan rencana aksi anti BEPS. 4. Hingga saat ini, Indonesia telah menandatangani P3B dengan 6 dari 9 negara ASEAN. Selain dengan Kamboja, Indonesia juga belum memiliki tax treaty dengan Laos dan Myanmar.
Salah satu alasannya adalah negara-negara tersebut masih tertutup. Yang kelima, dalam praktik di Indonesia, investor asing atau WPLN masih dimungkinkan menggunakan orang Indonesia sebagai shareholder dan direktur palsu. Dalam akta notaris pendirian badan usaha domestik tersebut, transaksi antara badan usaha domestik tersebut dengan kantor pusatnya di luar negeri diduga diwarnai praktek transfer pricing atau BEPS terselubung dan agar sulit dilacak. Keenam, kesenjangan dan kekurangan dalam perancangan undang-undang domestik. Aturan domestik negara untuk mengenakan pajak bagi perusahaan multinasional atau worldwide profit mungkin tidak memadai. Dalam kasus lain, peraturan negara untuk mengenakan pajak investasi dapat dirusak oleh penggunaan dana pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk menghapus keuntungan. 7. Masalah lain muncul dari interaksi kompleks antara peraturan pajak negara yang berbeda. Misalnya, satu negara dapat mengklasifikasikan entitas lokal sebagai perusahaan, namun negara tempat investor pada entitas tersebut tinggal dapat memperlakukan investor sebagai pemilik langsung aset perusahaan. Artinya, negara kedua ini tidak mengakui keberadaan badan hukum yang terpisah antara investor dan asetnya. 8. Masalah non-perpajakan ganda serupa bisa terjadi timbul dari ketidakcocokan dalam cara negara-negara yang berbeda mengklasifikasikan instrumen sebagai utang atau ekuitas. 9. Pelaksanaan automatic exchange of information mungkin akan terkendala karena kurangnya sumber daya manusia atau fiskus atau pemeriksa pajak yang andal di seluruh KPP yang benar-benar memahami harmful tax practice atas cross-border transaction, BEPS, dan modus-modus pejoratif transfer pricing dalam bidang pertambangan dan bidang-bidang spesifik lainnya yang memerlukan pengetahuan khusus untuk memerangi secara tuntas pelarian profit ke mancanegara. 10. Kebijakan tin capitalization yang tidak menguntungkan negara Indonesia dan tidak sinergis dengan peningkatan investasi di Indonesia. 11. Keberanian moral pemeriksa atau penyidik pajak diperlukan untuk mengungkap kasus transfer pricing atau BEPS di perusahaan-perusahaan multinasional, mengingat masih sedikitnya publikasi produk hukum terkait kasus-kasus tersebut di media massa. Adapun solusi atas permasalahan BEPS dan EOI, dibutuhkan solusi yang tepat agar pajak atas profit yang dilarikan ke luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan redistribusikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran bangsa dan negara Indonesia, dan bukan untuk dinikmati oleh para spekulan pajak WPDN dan WPLN yang melakukan penggelapan pajak secara tidak bermoral untuk memperkaya diri sendiri. Ditjen Pajak perlu memperkuat reformasi perpajakan, termasuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para penggemplang pajak agar terjadi keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak, dan program Automatic Exchange of Information tersebut tidak hanya sekedar lip service, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kita jadikan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.